Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Jesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa penyembahan yang terbaik hanya baginya. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami mau bawa Tuhan penyembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih.
miliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Kan kami bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Yesus tempat kami berharap, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersama-Mu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya. Ku cinta hanya Engkau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, oh bersama-Mu, yes. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau, yes. Kaulah tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau, hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita, mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes, kami mau berjalan bersama-Mu. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kaulah tempat jawaban kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari sekali lagi. Hanya Kau
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan hari demi hari. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada semuanya karena kasih daripada Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan biarlah kami mengawali hari ini Tuhan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan bila firman itu menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan, untuk melangkah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu berbicara pada pagi hari ini Tuhan, singkapkan setiap firman yang boleh kami terima dan kami menjadi rema dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana kita kembali ketemu di dalam mezbah syukur. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang luar biasa di mana kita mencari Tuhan senantiasa setiap pagi, bangun pagi, diberikan kesehatan dan kita memberikan syukur yang terbaik buat Allah kita. Mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir bahwa waktu kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dan juga hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan Yesus, pernahkah berpikir kita waktu nanti kita mati atau nanti ke depan waktu kita diangkat Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga, pernah berpikir, siapa yang terbesar di antara kita? Karena imanku yang lebih besar, maka aku yang lebih besar dari yang lain-lainnya. Atau ada yang berbicara, ketaatanku lebih besar daripada yang lainnya, maka aku mungkin mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan surga. Akhirnya menimbulkan sesuatu yang ambisi yang luar biasa, yang akhirnya mengalihkan bahwa kita hidup dalam Tuhan itu bukan sekedar cuman apa yang kita dapat. Seperti halnya perjalanan waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya waktu itu berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Bahkan dikatakan bahwa timbul pertengkaran di antara mereka. Sebelum kita lebih lengkap, kita baca dulu di dalam Lukas 9 ayat 46 sampai ke 48. Di situ perikopnya berkata demikian, siapa yang terbesar di antara para murid? 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Di ayat 46 ini dikatakan, maka timbullah pertengkaran. Garis bawahi pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka mungkin Petrus ngomong, akulah yang terbesar. Mungkin Yohanes bilang, akulah yang terbesar. Kemudian yang lain juga ngomong, bukan, aku yang terbesar. Aku yang lebih dekat dengan Yesus. Akhirnya timbullah pertengkaran. Tetapi ayat 47 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini rahasia yang luar biasa, saudara. Kalau kita baca referensi ayat yang
Di perikop yang lain di dalam Matius 18 dikatakan, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 dikatakan bahwa pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini rahasia yang luar biasa. Pertengkaran terjadi di antara murid-muridnya. Mereka membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka nanti di kerajaan surga, atau siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di antara mereka di kerajaan surga. Tetapi Yesus mengetahui pemikiran mereka. Satu kata yang luar biasa yang dikatakan Yesus, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini perkataan Yesus yang luar biasa yang menemplak kepada mereka, yaitu tentang bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, hal ini juga diibaratkan kita waktu kita bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Karena iman kita yang lebih besar, ketaatan kita yang lebih besar. Tapi Tuhan menjawab bahwa kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang menarik di ayat ini, Yesus mengatakan tentang anak kecil. Kenapa harus anak kecil? Di lain bertobat, kenapa harus anak kecil? Kita tahu bahwa anak kecil ini memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Berbicara tentang anak kecil, mudah memaafkan. Berbicara tentang anak kecil, dia tidak memikirkan status atas kebesaran mereka. Dan dikatakan di sini, milikilah pertobatan dan seperti anak kecil ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini tidaklah panjang, tetapi intinya sangat jelas sekali. Yesus mengatakan untuk kamu bisa masuk dalam kerajaan surga hanya dua hal, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri seperti anak kecil ini, tidak punya ambisi seperti murid-murid ini, tetapi mereka punya ketulusan hati. Bila firman pagi hari ini menjadi renungan buat kita, mungkin kita berpikir kalau kita mengikut Yesus, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Waktu kita mengikut Yesus, kita merindukan imbalan yang luar biasa dari Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Milikilah pertobatan dan hati seperti anak kecil ini. Hati yang tulus, ketulusan hati, pertobatan, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhannya. Percaya, bertobat, merendahkan diri seperti anak kecil, dan ketulusan hati. Amin. Ya, firman ini mengingatkan, menjadi pelajaran yang besar dengan contoh yang sederhana seorang anak kecil. Para murid saat itu sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi justru Yesus membalikkan cara pandang mereka. Yang terbesar adalah yang merendahkan diri seperti anak kecil, yang memiliki pertobatan, yang memiliki hati yang tulus dalam mengikut Tuhan. Milikilah hati yang seperti anak kecil ini, maka kita akan mendapatkan kerajaan surga. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya ku miliki hati yang tulus dalam mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang singkat pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami memiliki hati yang tulus, yang penuh pertobatan seperti anak kecil, yang tidak punya ambisi, yang memiliki ketulusan waktu kami mengikut Engkau, bukan karena sesuatu yang kami dambakan, tetapi benar-benar hati yang percaya dan tulus kepada Engkau dalam mengikuti dan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami ya Tuhan, di mana saat kami memiliki ambisi, memiliki hati yang tidak tulus dalam mengikut Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki hati yang tulus dan pertobatan seperti anak kecil yang Kau ajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah Tuhan atas kami semua Tuhan, yang setia mengikuti Mezbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, berkat-Mu tercurah buat kami semuanya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa yang buat berulang tahun, bertambah usia, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, kekayaan, hormat ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan kami juga berdoa yang saat ini mungkin berbaring sakit, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Kau menyembuhkannya Tuhan. Yang mengalami kelemahan jasmani Tuhan, bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah Tuhan. Kau berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Kau sertai perlindungan penjagaan daripada Tuhan sempurna. Dan yang kami lakukan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia, bangsa yang kami cinta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil dan menteri dan bahkan jabat dari tingkat tinggi sampai yang rendah Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka mengerjakan, melakukan tugas mereka Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus
menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan Tuhan Yesus menjemput kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.